Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu al-azim. Bapak-bapak dan ibu segenap pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim, dengan sebab silaturahim, dengan sebab i'tikaf di Baitullah, dengan sebab mempelajari hukum ibadah kepada Allah, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan talim kita pada malam ini bermetodologi fikih dengan kitab atau Qorib atau dengan syarah yang tayang di layar, itu kitab Syekh. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 146. Di halaman 146 baris kedua dari bawah ada kalimat faslun wa sholatul jamaah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan sebab membaca Al-Quran Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan selalu sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan maksud dan hajat kita, dan keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disekaskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyabat Rasulullah wa berkati mu'alif hadal kitab wa bisyiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan 146 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal Pasal yang akan kita kaji malam ini adalah
fi bayani ahkamil jama'ati bis sholat, dalam menjelaskan hukum-hukum berjamaah di dalam sholat. Wa sholatul jama'ati lirijali sunnatun muakkadatun fil faraidi ghairal jum'ah. Dan sholat berjamaah bagi laki-laki fil fardi dalam sholat fardu sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah indal musannifi menurut pendapat pengarang kitab ini, Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Suja. Menurut Abi Suja, sholat berjamaah bagi laki-laki adalah sunnah muakkad ghairal jum'ati, selain Jumat. Kalau Jumat itu wajib, karena tidak sah sholat Jumat jika tidak berjamaah. Ini menurut pengarang kitab ini, Imam Abi Suja War-Rafi'i, dan juga menurut Imam Rafi'i. Bahkan lihat di layar, wassalatu wajibatun wa in waqat fi jama'atin wal jama'atu fi sholati sunnatun, berjamaah di dalam sholat itu sunnah walau lin nisa'i, walaupun untuk emak-emak tetap disunahkan sholat berjamaah. Wa innama qayyada asy-syari'u bir-rijali kanahu bil khilaf kama qayyada bil faridi li ajli khilaf. Wa jama'atur rijal fil masjidi afdal minha fi ghairihi, berjamaahnya laki-laki di masjid itu lebih utama daripada berjamaahnya laki-laki di selain masjid. Kalau laki-laki afdalnya berjamaah di masjid. Wa jama'atun nisa'i, dan jamaah perempuan, emak-emak, wal khunasa, dan para waria, fil baiti afdalu minha fil masjid, dilaksanakan di rumahnya masing-masing, maka itu lebih utama daripada berjamaah di masjid. Bahkan bal yukrah hudur syawab dunal ajaiz masjid, malah makruh hukumnya hadirnya wanita-wanita muda berjamaah di masjid, hukumnya makruh. Karena takut mengganggu konsentrasi jamaah, apalagi mau ke masjid dandannya menor, ustadznya mata keranjang. Udah mutlak, wanita-wanita yang muda, yang cakep, makruh. Dunal ajaizi, tidak dimakruhkan kepada nenek-nenek walaupun berjamaahnya di masjid. Tetapi itu pun tergantung nenek-neneknya. Kalau netik, nenek-nenek tapi masih
cantik. Itu juga sama makruh, karena itu punya daya tarik. Oh, nggak naksir Ustaz sama nenek-nenek. Sumpah mau apa kalau nenek Elvi Sukaisi berjamaah jalan. Nenek tapi Elvi Sukaisi. Jangankan yang lain, Haji Umar juga melotot. Tergantung nenek-nenek. Jadi bagi perempuan lebih baik di masjid. Bahkan istri-istri Rasulullah setelah peninggalan Rasulullah itu sholat di rumah masing-masing. Bahkan iktikaf juga di rumah masing-masing. Istri contohnya Rasulullah. Selesai dan sampai di situ. Menurut Imam Abi Syuja dan Imam Rafi'i. Tetapi wal asah, dan menurut qaul Sahih dan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Nah ini lumayan kalau kita mau ngaji ya, ada banyak ilmu dan wawasan. Imam Abi Syuja mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah atau sunnatu ain. Imam Rafi'i mengatakan, Imam Rafi'i mengatakan sama dengan Imam Abi Syuja. Tapi Imam Nawawi mengatakan sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Arti kifayah itu bihaitsu fa'alal ba'du saqatal harju 'anil baqi. Sekira sudah ada yang berjamaah, maka yang tidak berjamaah itu juga tidak terkena dosa walaupun dia tidak berjamaah. Tetapi jangan berharap punya pahala berjamaah karena dia tidak berjamaah. Itu kifayah maksudnya. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata ma'al imam. Nah ini aleni yang satu ini mungkin di luar kebiasaan Bapak atau di luar pemahaman Bapak. Saya ingin tanya pengalaman Bapak ketika Bapak masuk ke masjid niat sholat berjamaah. Begitu masuk masjid langsung usolli fardhu zuhri, fardhu asri dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Tiba-tiba imam turun tahiyat akhir. Bapak belum baca Fatihah, belum ruku, belum iktidal, belum sujud, imam sudah tasyahud akhir. Kira-kira jadi berjamaahnya apa digagalin membentuk jamaah baru? Jadi ingat. Lihat di kitabnya. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata, dan memperoleh si makmum pada pahala berjamaah ma'al imam, bersama imam, bi ghairil jum'ati, di selain sholat Jumat, malam yusallimu taslimatal ula, selama belum aweh salam ya imam pada salam yang pertama. Wa illam yaqa'ud ma'ahu, meskipun dia tidak sempat dulu bersama imam. Lihat di layar. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata ay fadilataha,
makmum dapat fadilah berjamaah dengan imam. Yang hadis Nabi mengatakan bisab'in wa ishrina darajatan, 27 derajat didapat oleh makmum karena dia termasuk berjamaah dengan imam. Malam yusallimul imamu, ketika makmum usolli niat berjamaah, imam belum salam yang pertama. Wa illam yaqud ma'hu, walaupun dia nggak sempat duduk tahiyat bersama imam. Contohnya begini, makmum baru datang ke masjid, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin sambil kiblat dia tahu imam sudah tahiyat akhir, melihat kakinya imam itu sudah tahiyat. Begitu Allahu Akbar, kata imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jujur digagalin apa diterusin? Belum pernah. Kalau terjadi, kira-kira digagalin apa diterusin? Karena menganggap tidak keburu kan, digagalin karena menganggap tidak keburu. Padahal di sini keburu makmum dapat fadilah yang 27 kali lipat lebih selama makmum itu Allahu Akbarnya imam belum salam ke kanan. Walaupun makmum begitu mau duduk, ternyata imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tetap dapat pahala 27 derajat lebih. Jangan keluar dari jamaah. Alhamdulillah pengajian bisa diikuti. Jangan ragu. Ini bukan kata Haji Muthalib, tapi ini kata kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh imam terkenal fuqaha-nya ahli fikih Abi Syuja'. Jangan digagalin, karena kalau digagalin bapak dapat pahalanya 1, tapi kalau dilanjutin dapat pahalanya 28. Karena afdhalu min sab'in, lebih utama, lebih banyak daripada 27, berarti minimal 28. Bukan bisab'in, tapi afdalu, lebih banyak bisab'in wa ishrina daripada 27. Kan lumayan kalau menyimak. Wa illam yaqud ma'ahu. Amal jama'atu fil jum'ah, adapun berjamaah di dalam Jumat itu fardu ainin, maka itu hukumnya fardu ain. Arti fardu ain itu adalah dipardukan, diwajibkan ke setiap individu. Coba lihat di layar lagi. Tadi belum diselesaikan. Makmum yang usolli Allahu Akbar mau turun duduk tasyahud bersama imam, imam langsung salam ke kanan, maka fayudrikul makmumu jami'a fadilatil jamaah, maka makmum akan mendapatkan semua jami'ah, semua fadilah berjamaah mal imam bil iqtida bil imam, walau fi lahzatin, walaupun hanya satu ketika, 1 detik dia berjamaah. Kaman adraka jamaah tapi awal salat bi adadi rajuli, pahalanya sama dengan orang berjamaah dari awal salat dalam hitungan bidarajat min sab'in wa ishrina. Enak kalau sudah ngaji mau nggak ada ketinggalan. Pantesan belakangan. Yang belakangan lihat kelanjutannya, la fi qadriha, sama hitungannya tapi tidak sama mutunya. Kuantitasnya sama dengan makmum yang ikut dari awal,
tapi kualitasnya beda. Kambing ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, sama-sama kambing, kuku kakinya sama-sama 4, tapi beda. Sama 27 juga, 28 juga, cuma kualitasnya beda. Kuantitasnya sama, cuma kualitasnya masih mending daripada kuantitasnya cuma 1. Lanjut. Amal Jum'atu, adapun sholat Jumat fardu ain, maka hukumnya fardu ain. Wala tahsulu bi aqalla min rakaatin, maka tidak sah berjamaah Jumat kalau sampai tidak keburu 1 rakaat pun. Karena berjamaah Jumat hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Oleh karena itu dia tidak termasuk berjamaah Jumat kalau dia datangnya ke masjid, imam dalam rakaat kedua sudah dalam posisi bangun dari sujud, itu sudah tidak keburu Jumat. Karena minimal untuk sholat Jumat itu minimal keburu 1 rakaat. Tolong simak baik-baik, simpan di memori. Karena sampai sekarang masih ada, bukan cuma masyarakat, tapi masih ada ustadz yang gagal paham memahami masalah ini. Ada orang yang mengatakan kalau kita datang ke masjid mau Jumat, tiba-tiba posisi imam Jumat sudah di rakaat kedua, maka kita gabung ke Jumat, tapi selesai imam salam nanti kita tidak boleh melanjutkan Jumat, katanya harus melanjutkan dengan sholat zuhur. Itu keliru. Kalau ada orang yang ngomong begitu, itu keliru. Sholat Jumat cukup 1 rakaat berjamaah. Ketika kita datang ke masjid, imam dalam posisi berdiri dalam rakaat kedua baca Fatihah. Yang penting sebelum bangun dari rukuk saja. Ketika berdiri baca Fatihah, baca surat, kita gabung sholat fardu Jumat rakaatain ma'muman, Allahu Akbar. Imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam salam, kita dapat 1 rakaat. Maka setelah salam imam, kita tinggal nambahin 1 rakaat lagi menjadi 2 rakaat. Itu normal sholat Jumat. Normal sholat Jumat kalau ketemunya 1 rakaat. Adapun kalimat yang terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin dengan kalimat shalla bila nawa bila sholat, yang diniatin tidak disolatin, tapi yang dilaksanakan sholatnya tidak diniatin. Pada kasus sholat Jumat, yaitu ketika kita masuk ke masjid, imam sudah bangun dalam i'tidal, kita baru datang ke masjid. Nah, menurut hukum berjamaah ketemu dalam i'tidal imam itu dapat enggak 1 rakaat? Tidak kan? Karena batasan di dalam sujud. Kisah Abu Bakar Siddiq. Ketika imam sudah i'tidal, berarti kita baru masuk, itu tidak dapat 1 rakaat. Tapi karena sudah niat makmum, ikutin saja imam. Dari i'tidal imam sujud, ikut sujud, imam duduk, ikut duduk, imam sujud lagi, ikut sujud lagi, imam tasyahud akhir, tahiyat akhir, ikut tahiyat akhir. Ketika imam salam, baru kita bangun
nambah rokaat, karena tadi tidak jadi satu pun rokaat, maka nambahnya bukan 2 menjadi Jumat, tetapi tambah 4 menjadi zuhur. Itu yang maksud nawa bila sholat bila nawa. Yang diniatin sholat Jumat itu sholat fardhu Jum'ati rokaataini Allahu Akbar, yang dilaksanakan sholat zuhur itu bukan 1 rokaat, tapi nggak sampai 1 rokaat. Tapi masih banyak memahami kalau dapatnya 1 rokaat katanya jadikan zuhur. Itu salah. Abah Usub Tangerang, ketika Buya Suhaimi meninggal, pondok pesantren I'anatul Thalibin, santri membludak ke Tangerang, sampai-sampai masjid yang ada di Abu Yusuf itu nggak mampu menampung jamaah karena kedatangan santri yang ratusan jumlahnya. Maka inisiatif Abah Usuf Jumat dibagi 2. Pertama, Abah Usuf mengimami kloter pertama 10 masjid. Begitu bangun rokaat kedua, Abah Usuf memperpanjang bacaan suratnya, memberikan kesempatan kepada jamaah dari awal menyelesaikan sholatnya masing-masing di rokaat kedua. Sampai jamaah yang dari awal itu udah ruku masing-masing, sujud masing-masing, tahiyat masing, bubar masing-masing, masuk lagi jamaah yang kedua, kloter yang kedua, selesai kloter yang kedua baca Fatihah, baru Abah Usuf menyelesaikan suratnya, baru ruku. Dan setelah Abah Usuf salam, maka kloter jamaah yang kedua itu menyelesaikan masing-masing 1 rokaat. Itu jadi Jumat, bukan cuma I'anatul Thalibin, tapi dipraktekkan di pondok pesantren Abah Usuf di Tangerang. Makanya saya bertanggungjawabkan kebenarannya, karena selain saya membaca di kitab, dan saya juga tahu bahwa prakteknya ahli I'anatul Thalibin itu seperti itu. Bukan 1 rokaat, bukan. Kalau 1 rokaat masih dapat Jumat. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wal ihtimam, dan wajib kepada makmum niat bermakmum. Setiap makmum wajib berniat bermakmum. Karena kalau makmum tidak bermakmum, tidak niat bermakmum, gerakannya makmum, artinya makmum itu rukuknya menunggu rukuknya imam, iktidalnya ngikutin iktidalnya imam, sujudnya ngikutin sujudnya imam, duduknya ngikutin duduknya imam, tasyahudnya ngikutin tasyahudnya imam. Tapi makmum itu tidak niat menjadi makmum, tidak niat berjamaah, maka batal sholatnya. Berarti menggantungkan ibadah kepada Allah atas orang lain yang di depan dia, walaupun dia bukan imamnya dia, karena dia tidak berjamaah. Maka makmum itu harus niat menjadi makmum. Oleh karena itu, nggak tahu nih jamaah berani apa enggak. Ketika kita sholat, dibimbing oleh seorang ustadz yang kita tidak kenal. Ini peristiwa ini terjadi di tahun 90-an. Saya baru di Masjid Al-Munawwarah, tinggal di samping kamar itu. Kemudian subuh-subuh ada orang yang pakai peci putih, pakai sorban putih. Saya pikir ustaz. Akhirnya kami sepakat sama Pak Tarman, beliau suruh ngimami. Begitu ngimami, ketawa, malah lari ke belakang, orang gila. Ketika kita berjamaah dengan seorang imam, kita kira imam itu ustaz, kita kira imam itu kiai, karena sorbannya sorban kiai, gamisnya gamis kiai. Tapi ternyata masya Allah, cuman gamisnya doang, cuman sorbannya doang yang gede, cuman pecinya doang yang putih. Ternyata ilmunya masih hitam.
Begitu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, batal nggak baca Fatihah? Ketika kita berjamaah dengan seorang imam yang batal, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Woi, apa yang harus kita lakukan? Hah? Kenapa? Apa namanya? Wajib mufaraqah. Karena kalau kita mempertahankan menjadi makmumnya dia batal sholatnya kena baca Fatihahnya begitu, maka otomatis sebagai makmum kita juga batal. Nah setelah mufaraqah, nah ini berani enggak kita bangun sholat sendiri? Rukuknya jangan nungguin dia, iktidalnya jangan nungguin dia, sholat sendiri di belakang dia belum rukuk, kita sudah selesai baca surat, kita rukuk duluan, dia belum iktidal, karena kita sudah selesai rukuk iktidal duluan, dia belum sujud, kita karena selesai iktidal sudah sujud duluan, masing-masing berani apa enggak? Ini kalau lagi ngaji ditanya bener-benernya nggak tahu prakteknya. Begitu salam, lu mufaraqah dari gua ya? Apa jawabnya? Salah. Oh yang lagi. Lu mufaraqah dari gua, emang lu lebih pintar daripada gua? Gua ini ustaz lu. Harus berani mufaraqah. Harus berani mufaraqah. Karena kalau bapak masih ngikutin dia, sementara bapak sudah tahu dia sholatnya batal, maka sholat bapak sebagai makmum juga batal. Dan sudah mufaraqah, jangan nungguin imam rukuknya, jangan nungguin imam dan semuanya jangan nungguin imam. Karena kalau demikian terjadi, berarti kita menggantungkan ibadah kepada Allah, tergantung kepada orang lain yang bukan imam kita, nunggu dia. Tapi kalau beda Pak Ustaz, nanti kan diomongin saya, lu berani-berani mufaraqah, gua ini ustaz tuh. Nah, ada dua poin yang positif, ada dua poin juga yang negatif. Kalau bapak berani mufaraqah dan bapak ditanya sama ustaz tersebut, kamu mufaraqah? Ya mohon maaf Pak Ustaz, kenapa kamu mufaraqah? Caranya sopan, ilmu saya belum nyampe kepada bacaan Pak Ustaz. Gimana? Tadi Pak Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim, saya belum nyampe, ilmu saya baru Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, kalau dia ustadznya merasa salah, insya Allah sejak itu ustadz kita tidak akan pernah salah lagi, karena diingetin oleh makmumnya. Ada jasa memperbaiki ustadz. Tapi kalau kita mufaraqah tapi ngikutin terus imam, sehingga dia tidak tahu kalau kita mufaraqah, maka korbannya dua, kita batal sholatnya, dan ustadz kita seumur-umur nggak pernah benar karena nggak tahu kesalahannya. Nah, karena kita tidak memberitahu kesalahan, maka harus gentleman. Cuma persoalannya benar berani, harus berani, harus berani. Di jamaah-jamaah yang lain, ketika saya menjelaskan ini, jawabannya wah, nggak berani. Tapi alhamdulillah walaupun berani, memang harus berani, harus berani. Karena kalau tidak berani, bukan berarti kita menghormati ustaz kita, berarti menjerumuskan ustaz kita sendiri. Dia kena kita membiarkan ustaz kita salah. Nah, adapun ustadznya mau marah atau tidak tergantung hatinya ustaz. Kalau hatinya ustaz lembut, benar-benar ustaz, insya Allah dia akan terima kasih kepada kita. Tapi mungkin ada juga ustaz yang diingatkan ngotot, ya itu hatinya belum ustaz.
Mestinya terima kasih. Wala yajibu ta'winuhu, dan tidak wajib menyatakan imamnya siapa. Usolli fardhu isya'i arba'ati mustaqbilal qiblati adaan makmuman di Ustaz Suherman. Allahu Akbar. Enggak mesti nyebut namanya, enggak mesti. Kalau dimestikan, kalau diwajibkan menyebut namanya, bagaimana kalau kita tidak tahu nama ustaznya apa? Datangi Pak RT dulu, Pak RT imamnya siapa? Enggak mesti. Hukum tidak pernah membuat sulit. Yang jelas makmuman selesai. Mau imamnya siapa terserah. Yang penting saya menjadi makmum. Bal yakfil iktida'a bil hadir, tetapi cukup mengatakan iktida'a bil hadir. Wa illam ya'rifuhu, meskipun dia tidak kenal imamnya siapa, enggak masalah. Bahkan Pak Indianahu, maka jika ia menentukan kepada imam Sabbil Qiblati adaan makmuman li Ustaz Suherman wa akhta, ternyata yang imam itu bukan Ustaz Suherman, Ustaz Hasbi, maka batal sholatnya. Ini kreatif dan rajinnya ulama ya. Padahal kita nggak pernah melakukan itu, tapi ulama sudah memberikan dan menyatakan hukum. Subhanallah, saking sayangnya kepada kita. Ila ini tadomatat ila isyaratun, kecuali dia bergantung kepada isyarat, menyimpan isyarat, mengkumpul isyarat kepada imam itu, seperti kata makmum nawaitul iktida'a, niat saya bermakmum bi Zaidin hadza, kepada Ki Zaid yang ini. Fabana Umar, maka ternyata yang jadi imam itu bukan Ki Zaid tetapi Ki Umar. Fatasiru, itu hukumnya sah berjamaahnya karena ada kalimat hadza, Ki Zaid yang ini yang jadi imam sekarang. Walaupun yang jadi imam Umar itu tetap sah karena ada kalimat yang ini. Dunal imam, tidak wajib kepada imam. Usolli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, tidak wajib. Imam itu boleh-boleh saja usolli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, enggak adaan imaman, adaan lillahi ta'ala, sah salatnya. Cuman resikonya imam yang tidak niat menjadi imam itu tidak punya pahala 28 tadi, karena dia hukumnya dihukumi sholat sendirian. Makmumnya dapat pahala 28, imamnya tidak dapat karena dia tidak niat berjamaah. Oleh karena itu jangan ragu, makmum itu urusan makmum, jangan ngurusin imam. Imam mau sholat berjamaah mau enggak terserah, yang penting kita makmum niatnya berjamaah. Imam mau sholat fardu mau sholat sunnah bukan urusan kita, yang penting kita niatnya berjamaah. Ada orang yang sholat di masjid belakangan, kita pikir dia lagi sholat fardu, tiba-tiba kita sholat berjamaah di belakang. Sorry, ada makmuman lidah Allahu Akbar, kata imam kajian gua sunnah. Begitu dapat 2 rakaat, imam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata makmum dalam hatinya suwek sunnah. Apakah sholat berjamaahnya sah? Maka dalam
berjamaah nggak ada sistem coel nggak ada. Dari mana itu? Nggak tahu di Muara Barduan ketemu. Belum dapur. Bapak dan Ibu, saya praktekin. Sholat berjamaah itu kan sudah diatur oleh ulama Ahlussunnah. Ketika kita berjamaah satu lawan satu, imamnya satu, makmumnya satu. Posisinya di belakang imam persis, apa di samping imam setengah barisan? Di samping imam setengah. Berarti di sini kan? Imam di sini. Dekat enggak mulut kita dengan kuping imam? Dekat. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan usolli fardhu dhuhri arba'at mahmuman lillahi ta'ala, kedengar enggak sama imam? Enggak perlu nyoel. Kalau imamnya betul makmuman lillahi ta'ala. Enggak perlu nyoel. Enggak perlu nyoel. Nanti imamnya nggak niat jadi imam, nggak ngurus. Imamnya mau niat menjadi imam, mau nggak ngaruh. Tetap sah berjamaah. Tadi dikatakan tidak wajib kepada imam niat menjadi imam, nggak wajib. Yang wajib itu cuma makmum doang. Dulu saya Noel Pak, sekarang enggak. Itu yang pernah Noel itu dari mana asalnya Noel itu? Para ibu bisa lihat Nabi Muhammad kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imam juga wajib niat menjadi imam. Karena sholat Jumat wajib berjamaah. Kalau sholat Jumat kan nggak wajib berjamaah, cuma sunnah doang. Niatul imam bal hiya mustahabatun, tetapi niat menjadi imam itu sunnah bihaqi. Fa ilam yanwi, maka kalau tidak seinem imam tidak niat menjadi imam, fasolatu furoda, maka hukum sholatnya imam itu sholat sendirian, sholat furoda. Apa di sini? Sholat sendiri-sendirian, benar, furoda, sholatnya sendiri. Baik hadirin, itulah sebentar ibadah sholat malam ini. Kalau kita maukan Bila itu baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.